Hai guys, welcome back to my channel, Blindspot TV. Hari ini gue bakal ngomongin tentang nasihat terburuk yang masyarakat atau orang-orang banyak berikan pada kita. Jadi kan selama kita hidup pasti banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh masyarakat dan juga orang lain kepada kita. Nah, nasihat-nasihat ini menurut gue ada yang berguna, ada yang bagus, ada juga yang kurang berguna atau bagus. Mungkin ya, maksudnya baik, cuma dalam pengaplikasiannya itu nggak sesimpel dan segampang itu gitu. Nah, nasihat-nasihat apa aja sih yang menurut gua masuk ke dalam kategori ini? Yuk kita coba bahas. Nah, nasihat yang pertama itu adalah the key to success is hard work, atau bahasa Indonesianya kunci dari kesuksesan adalah kerja keras. Wait, memang benar ya, kita kalau mau sukses kerja keras itu harus dan harga mutlak. Tapi menurut gua itu bukan satu-satunya faktor yang dibutuhkan untuk sukses. Ada faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor apa? Satu, kamu juga harus punya skill, ya. Dua, apakah barang dan servis yang kamu jual itu ada permintaannya apa enggak, itu juga ngaruh. Tiga, kamu juga harus work smart. Keempat, timingnya ada nggak? Kalau lagi krisis itu kamu mau bikin sesuatu sangat susah karena orang juga nggak ada duit. Jadi menurut gua, kalau kita mau sukses, semua kombinasi dari faktor ini kita harus punya. Nggak bisa salah satu aja gitu. Jadi kalau kita hard work doang, tanpa kita punya skill, mungkin sukses nggak mungkin. Nggak peduli berapa lama kita mau kerja, ya mau 1000 tahun kita kerja 24/7, tanpa tidur dan lain-lain, cuma kita nggak punya skill dan nggak ada permintaan di barang atau service yang kita jual, kita nggak bakal sukses gitu. Makanya yang gue takutkan karena dari advice ini atau dari nasihat ini adalah orang-orang itu terlalu menekankan di hard work-nya ini gitu. Jangan sampai mereka berpikir bahwa yang penting gue kerja keras, gue akan sukses. Yang penting gue gigih, gue akan sukses. Lalu poin yang pengen gue tambahin di sini adalah kalian tahu dari mana hal yang kalian kerjakan itu hal yang benar atau tidak. Jadi menurut gue hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian bekerja keras adalah memastikan bahwa hal yang kalian kerjakan itu memang benar, memang worth it untuk kalian kerja kerasin gitu. Gue kasih contoh. Misalnya kamu pengen jadi penyanyi, cuma sorry to say suara kamu jelek dan kamu udah pakai vocal coach ya, udah ke kelas, udah belajar nyanyi terus, udah kelas nyanyi selama bertahun-tahun dan suara kamu nggak improve, nggak bagus, dan orang-orang juga ngomong suara kamu jelek ya, sorry ya, kan kalau misalnya kita penyanyi kita harus punya suara yang bagus. Jadi kalau kenyataannya udah seperti ini, menurut gua itu bukan the right thing for you to do, bukan hal yang baik, hal yang benar lah untuk kamu melakukan itu. Tapi misal kamu juga punya hobi lain, kamu masak, dan ternyata semua orang bilang masakan kamu enak, berarti kan ini kan berarti menjadi sebuah petunjuk juga, mungkin memasak itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu kejar. Jadi setelah kamu ketemu hal yang istilahnya benar ya, worth it untuk kamu kejar, baru kamu putuskan untuk hard work, kerja keras di sini gitu. Kerja keras untuk mencapai impianmu itu. Jangan sampai kamu kerja keras di hal yang salah, yaitu namanya bumbung energi, bumbung waktu juga, sayang gitu. Nasihat terburuk kedua yang masyarakat berikan kepada kita adalah jika kamu mau dengan seseorang, mau dia jadi pacar kamu harus kejar dia. Nah, salahnya di mana menurut gue di sini? Salahnya ini mengajak kita untuk menjadi agresif dan membabi buta saat kita PDKT dengan orang lain. Ya, ini kan sering terjadi. Dan gue juga sering banget melakukan ini karena nasihat ini ya, yaitu apa? Gue mencoba mendekati cewek dengan cara yang agresif dan membabi buta. Apa yang terjadi? Dan cewek-cewek di sini juga pasti bisa jawab. Pasti cewek-cewek akan terganggu ya, karena kita mengejar mereka dengan agresif. Itu sangat annoying, mengganggu, dan menakutkan. Instead of mereka jadi suka sama kita, yang ada apa? Yang ada mereka akan lari.
Nah, dalam situasi ini yang benar menurut gue apa yang benar itu sebenarnya adalah attracting atau memikat atau menarik ya, instead of chasing. Jadi kalau chasing kita mengejar ya, kita melakukan PDKT secara direct dan juga agresif. Kalau attracting atau memikat itu beda. Memikat itu perlu namanya strategi ya. Strategi seperti apa? Ini udah banyak ya gue bahas sebelumnya di channel Video One. Tapi salah satunya adalah kita harus punya juga namanya conversation skill ya kan. Gimana caranya kita bisa berbincang-bincang dengan gebetan kita. Kedua, gimana kita bisa punya fisik yang menarik ya. Jadi bisa dilirik sama gebetan kita. Dan terakhir yang paling penting adalah apakah kita punya apa yang dimau gebetan kita dari kita dulu gitu. Jadi do we have what they want gitu. Apakah kita punya apa yang mereka mau dari seorang pria atau wanita misalnya ya. Jadi ketika kita udah punya apa yang mereka inginkan dari seorang pasangan, itu ya, kita akan dengan gampang bisa memikat mereka ya. Jadi instead of kita mengejar babi buta, dia malah kita dengan gampang seperti magnet buat mereka tertarik kepada kita. Nasihat berikutnya atau slogan terburuk berikutnya adalah happy wife, happy life. Nah, yang gak gue suka dari slogan ini adalah kadang-kadang karena kita terlalu terobsesi untuk bikin istri kita happy, akhirnya kebutuhan suami itu gak terpenuhi. Which is gak bagus juga, karena menurut gue, in order for a relationship to work, both husband and wife harus happy. Ya, jadi agar relationship itu bisa berjalan baik dan long lasting, semua kebutuhan dari istri dan suami itu harus terpenuhi. Jadi menurut gua jangan sampai kita hanya fokus pada kebutuhan istri aja, tapi kita harus juga fokus kepada kebutuhan suami gitu. Jadi yang gua benar sebenarnya slogannya adalah happy wife, happy husband, happy life ya. Jadi nasihat berikutnya yang kurang bagus menurut gua adalah jangan memikirkan hal jelek kalau tidak menginginkan hal jelek, atau jangan negatif thinking sama sekali deh, nanti hal buruk itu akan terjadi pada kamu. Sebenarnya ini baik ya, bagus ya, maksudnya baik, gue tahu. Jadi itu mengajarkan manusia untuk berpikir optimistik dan juga positive thinking ya. Tapi kadang-kadang kalau orang yang benar-benar melihat ini secara literal apa adanya, itu nanti jadinya nggak realistis gitu. Karena gini, namanya hidup kan itu pasti hal jelek akan terjadi lah. Hal negatif akan terjadi lah, dari itu that's life, itu hidup gitu. Itu pasti ada hal bagus, ada hal jelek, itu memang udah hidup seperti itu. Coba kamu atau saya, ada nggak orang yang sama sekali nggak pernah kena hal jelek dalam hidupnya? Pasti nggak pernah, doesn't matter seberapa positif pikirannya gitu. Jadi menurut gue jangan sampai karena orang terlalu berpegangan kepada ungkapan atau peribahasa ini ya, atau advice ini ya, akhirnya ketika dia sudah melakukan ini dan hal buruk masih terjadi sama dia, yang ada dia akan jadi kecewa dan disappointed ya gitu. Karena kan kalau kamu ekspektasinya tinggi tapi kenyataannya nggak setinggi ekspektasi kamu, yang ada apa, pasti kecewa gitu. Hal yang kedua apa? Jangan sampai karena kita udah berpikiran seperti ini, kita tidak mengantisipasi hal-hal jelek yang akan terjadi. Karena mantra ini ya, kita udah berpikir bahwa semuanya akan lancar, hal buruk nggak akan terjadi. Jadi kita nggak mengantisipasi hal-hal buruk tersebut ya, which is dalam hidup itu sangat dangerous atau berbahaya sekali bagi kita ya. Jadi contohnya apa? Misal kalian udah afirmasi, kalian udah manifest bahwa hari ini tidak akan hujan. Jadi ya udah, gue nggak bawa payung deh. Soalnya gue udah pakai mantra nih, gue udah afirmasi, pikiran gue udah positif banget, hari ini nggak bakal hujan deh, gue yakin. Nggak taunya hujan ya, yang jadinya apa, kalian basah dan kalian jadinya nggak happy juga gitu. Itu tadi baru hal kecil ya, kayak hujan. Gimana kalau orang-orang pakai mantra ini untuk hal-hal yang lebih serius seperti hidup dan juga kerjaan gitu, yang ada apa, disaster ya, atau bencana yang bisa berakibat sangat buruk gitu bagi hidup kamu gitu. Jadi menurut gue yang benar apa sih sebenarnya, nasihat yang benar yang harus diberikan pada kita itu apa? Realistic thinking ya. Jadi berpikir secara realistis. Jadi kalau realistic thinking itu
kita nggak terlalu menitik beratkan pada salah satu sisi ya. Kita positive thinking banget, negative thinking banget, itu juga nggak bagus gitu. Jadi kita di tengah-tengah dia balance gitu, karena hidup juga balance kan, pasti ada sisi jelek ada sisi bagus gitu. Jadi kita realistik aja dengan apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi kita coba untuk membuat pikiran kita tetap netral, jadi kita bisa melihat segala hal itu dengan objektif. Penting ya, dalam hidup atau dalam hal apapun kita kerjakan, kita bisa mengantisipasi resiko-resiko negatif yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi ketika hal negatif tersebut terjadi atau resiko tersebut terjadi, kita nggak kaget dan kita sudah punya strategi untuk menanggulangi resiko tersebut, dan kita bisa mengurangi dampak negatif ketika semua hal itu terjadi. Nasihat berikutnya adalah quit your job. Ini nasihat yang makin sering ya gue denger akhir-akhir ini. Dimana banyak orang mengajak anak muda untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur, instead of kerja sama orang. Ya sebenarnya tujuannya bagus ya. Memang menjadi entrepreneur itu adalah suatu hal yang harus menjadi tujuan utama dari seseorang dalam hidup ya. Karena financial freedom, time freedom, dan lain-lain lah. Tapi menurut gua, sebelum kita quit our job atau meninggalkan pekerjaan kita udah tahu belum kita mau ngerjain apa? Dan kita udah tahu belum kira-kira apa yang kita mau kerjakan itu bakal sukses apa enggak? Gitu. Jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan kita hanya karena soal ego, ya. Ego di mana kita cuma pengen jadi pengusaha aja, kesannya keren. Tapi kita sebenarnya nggak punya plan, kita nggak punya rencana. Menurut gua yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus menemukan dulu sesuatu yang memang punya potensi untuk menjadi sukses. Jadi kamu harus pastikan ya, hal yang kamu mau kerjakan berikutnya ini lebih baik daripada hal yang kamu mau tinggalkan. Itu. Jadi gue kalau bisa kasih advice, menurut gue lebih baik kita mulainya dari side hustle dulu. Misal kita sedang kerja kantoran sekarang, kita punya ide bisnis yang pengen kita kerjakan, kita coba jadiin itu side hustle dulu, jangan langsung meninggalkan kerjaan kita yang udah secure ini gitu ya. Jadi mulai dari hal kecil dulu, kita lihat apakah yang kita kerjakan ini memang punya potensi dan ada yang mau beli gitu. Misalnya kita jual barang, ada yang mau beli gitu, dan banyak permintaan juga. Kalau misalnya kita udah menjalankan ini selama berapa lama dan ternyata permintaannya itu sangat kuat, memang ada pasar untuk hal yang kita kerjakan ini, ya udah itu saatnya kita keluar dari kerjaan kita dan kita fokus di side hustle kita ini yang memang lebih ada potensi dan lebih menghasilkan gitu. Jadi malah di sini ya, kalau kita udah tahu hal ini benar-benar menjanjikan, ya kita harus quit di situ. Ya sampai kita nggak quit malah. Ya, advice terburuk terakhir yang orang lain suka berikan pada kita adalah yang penting baik. Nah, sebenarnya ini nasihat yang diberikan orang tua gua kepada gua saat memilih pasangan. Jadi orang tua gua selalu bilang, udah, kamu jangan banyak milih pasangan, yang penting baik. Jadi sebenarnya nasihat ini intensinya tuh baik, niatnya baik ya gitu, mau kita dapat orang yang baik juga, jadi pernikahan itu langgeng. Tapi kadang-kadang menurut gua ini terlalu menyederhanakan manusia atau menyepelekan masalahnya ini gitu. Karena sebenarnya mencari jodoh itu tidak segampang itu ya. Bukan berarti kita mencari orang baik lalu cocok sama kita gitu. Jadi menurut gue yang benar itu adalah kita harus carinya yang cocok, yang baik dan cocok gitu. Jadi jangan hanya baik doang tapi juga cocok gitu. Karena kalau baik belum tentu cocok sama kita, ya percuma juga gitu kan. Dan sebenarnya kata baik itu relatif ya. Sebagai contoh, menurut lu orang cuek itu baik apa enggak gitu. Mungkin menurut lu orang cuek itu nggak baik karena orangnya nggak perhatian, agak berantakan misal ya, dan cuek banget gitu, dia nggak kurang peduliin sekitarnya. Tapi menurut gue bisa aja orang cuek itu baik ya. Karena apa? Karena ya orangnya nggak ribet, orangnya nyantai, orangnya apa adanya. Jadi orangnya sama tapi
orang lain melihat dia bisa ada yang bilang baik, ada yang bilang enggak, ya kan? Jadi relatif gitu. Itu semua tergantung dari balik tadi yang gue bilang ya, kecocokan. Jadi sifat manusia itu ada yang cocok buat si A, ada yang cocok buat si B. Nah, kalau cocok artinya baik menurut gue ya. Kalau misalnya kita lihat orang dan sifatnya cocok sama kita, itu baik. Tapi kalau misalnya nggak cocok, itu artinya nggak baik gitu. Jadi menurut gue balik lagi tadi ya, yang benar itu jangan cari yang baik tapi yang cocok gitu. Karena ketika kita cocok akhirnya jadi baik. Nah itu tadi guys, video gue tentang nasihat-nasihat apa saja yang diberikan oleh orang lain dan masyarakat yang menurut gue kurang bagus atau kurang tepat gitu. Sebenarnya ada satu lagi nih yang menurut gue buruk juga, yaitu better done than perfect, atau lebih baik selesai daripada sempurna. Tapi ini udah pernah gue bahas ya di video sebelumnya, jadi kali ini gak gue bahas lagi. Buat kalian yang mau nonton pembahasan tentang nasihat ini, nanti gue taruh linknya di description ya gitu. Jadi segitu video dari gue, semoga membantu. Thank you for watching, see you on the next video, bye bye.